Sebelumnya senang bertemu dengan kalian lagi. Perkenalkan, nama saya Prilia Wulanda Fasa. Saya dari kelas 2L Manajemen SDM. NPM saya itu 121020182. Nah, pembahasan materi kali ini mengenai memperbaiki kompetensi. Teman-teman udah pada tahu belum apa yang dimaksud dengan memperbaiki kompetensi? Nah, jika belum tahu, simak dan tonton video ini sampai habis. Selamat menonton. Oke, lanjut saja kita ke materi. Materi kali ini yaitu mengenai memperbaiki kompetensi. Selanjutnya itu ada konsep dan sejarah kompetensi menurut beberapa para ahli. Yang pertama itu menurut Lyle Spencer dan Sig Spencer pada tahun 1993. Kompetensi merupakan karakteristik dasar perilaku individu yang berhubung dengan kriteria acuan efektif dan atau kinerja unggul di dalam pekerjaan atau situasi. Yang kedua itu menurut Michelle Armstrong pada tahun 1994. Kompetensi merupakan apa yang orang bawa pada suatu pekerjaan dalam bentuk tipe dan tingkat perilaku yang berbeda. Yang ketiga itu menurut praktisi MSDM. Kompetensi merupakan deskripsi dari karakteristik seseorang. Yang keempat itu merupakan menurut Margaret Dell pada tahun 2003. Kompetensi menggambarkan dasar pengetahuan dan standar kinerja yang dipersyaratkan agar berhasil menyelesaikan pekerjaan atau memegang suatu jabatan. Lalu berikutnya itu ada konsep dan sejarah kompetensi menurut NCVQ dalam Margaret Dell pada tahun 2003. Yang kedua itu menurut Training Agency pada tahun 1988. Yang ketiga itu menurut MC Sleland pada tahun 1993. Dan yang terakhir itu menurut SK Kepala BKN pada tahun 2003. Selanjutnya itu mengenai komponen kompetensi. Komponen kompetensi itu dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama motivis atau motivasi. Yang kedua itu traits, yang ketiga self concept, yang keempat knowledge, dan yang terakhir itu skill. Lalu selanjutnya itu perlunya kompetensi diperbaiki. Perlunya suatu kompetensi diperbaiki. Determiner yang mempengaruhi atau membentuk kompetensi yaitu yang pertama kepercayaan dan nilai, yang kedua keahlian atau keterampilan, yang ketiga itu pengalaman, yang keempat itu karakteristik personal, yang kelima itu motivasi, dan yang keenam itu isu emosional dan kapasitas intelektual. Lalu selanjutnya itu tingkat perbaikan kompetensi dibagi menjadi 3. Yang pertama itu mudah dipahami, yang kedua itu agak sulit diperbaiki, dan yang ketiga itu sulit diperbaiki. Lalu selanjutnya itu ada perbedaan kompetensi dan konsep lain. Kompetensi itu merujuk pada pendekatan perilaku. Perilaku tertentu dijadikan parameter untuk mampu melaksanakan pekerjaan secara efektif, berhasil, dan unggul atau superior. Yang kedua itu ada pengertian komponen kompetensi, di mana itu komponen kompetensi terdiri dari dorongan, sifat, citra diri, peran sosial, dan kemampuan. Itu menurut Boyatis 1982. Yang ketiga itu pemahaman kompetensi. Dalam hal pemahaman kompetensi perlu dijelaskan pengertian tentang pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan bakat untuk mengetahui sejauh mana perbedaan atau kesamaan dari konsep tersebut menurut Spencer 1993. Selanjutnya itu ada rancangan studi. Rancangan studi terbaik model kompetensi dengan menggunakan sampel yang terdiri dari 6 tahap itu menurut Spencer dan Spencer. Yang pertama itu menetapkan kriteria kinerja efektif. Lalu yang kedua itu mengumpulkan data. Yang ketiga itu analisis data dan pengembangan model kompetensi. Yang keempat itu validasi model kompetensi. Dan yang kelima itu mempersiapkan penerapan model kompetensi. Lalu selanjutnya itu ada metode penilaian kompetensi. Yang pertama itu desain studi terbaik atau klasik. Kedua itu studi pendek dengan panel ahli. Yang ketiga itu studi terhadap pemegang jabatan dan pekerjaan di masa depan.
Selanjutnya itu ada tahap untuk merancang studi kompetensi, dibagi menjadi 6, yaitu validasi model kompetensi, yang kedua itu metode pengumpulan data bervariasi, yang ketiga itu menetapkan kriteria, yang keempat itu mengidentifikasi kriteria sampel, yang kelima itu analisis data dan pengembangan model, dan yang terakhir itu mempersiapkan penerapan model kompetensi. Selanjutnya itu tahap mendefinisikan model kompetensi. Yang pertama itu menjelaskan kriteria kinerja, yang kedua itu mengidentifikasi orang-orang untuk sampel kriteria, yang ketiga itu mengumpulkan data melalui BI atau metode lain, yang keempat itu menganalisa data dan mengidentifikasi kompetensi, dan yang kelima itu mengesahkan model kompetensi, yang keenam itu mendesain aplikasi. Lalu selanjutnya itu ada dimensi kompetensi. Beberapa ahli membagi kompetensi dalam klaster atau gugus dan dimensi seperti yang pertama itu menurut Boyatrice dalam Williams tahun 2002. Yang kedua itu menurut Dulwich dalam Armstrong pada tahun 1995. Yang ketiga itu menurut Schroeder dalam Williams pada tahun 2002. Lalu selanjutnya itu ada pembagian kompetensi beberapa ahli menurut 3 ahli. Yang pertama itu menurut Lily Spencer pada tahun 1993. Yang pertama itu manajemen tindakan dan tujuan, yang kedua itu kepemimpinan, yang ketiga itu manajemen SDM, yang keempat itu mengarahkan bawahan, yang kelima itu berfokus pada orang lain, yang keenam itu pengetahuan terspesialisasi. Dan yang kedua itu menurut BKN Badan Kepegawaian Negara pada tahun 2003. Bagi menjadi dua itu kompetensi dasar dan kompetensi bidang. Yang ketiga itu menurut Spencer pada tahun 1993, itu membantu dan melayani orang lain, kemampuan berpengaruh dan menciptakan dampak, kemampuan manajerial, dan kemampuan kognisi. Selanjutnya itu ada contoh kompetensi dalam SKJ menurut Lembaga Administrasi pada tahun 2014. Yang pertama itu kompetensi umum, yang kedua itu kompetensi kepemimpinan, dan yang ketiga itu kompetensi bidang atau teknis.